Perempuan beda. Perempuan sendirian disebut dengan mar'ah namanya. Dari kata muru'ah. Punya dua arti. Satu, sosok yang senang tampil dengan keindahan. Muru'ah. Jadi kalau laki-laki senang dengan kekuatan, sesuatu yang nampak kuat, latihannya silat, latihannya ini, itu. Perempuan tidak. Senang dengan keindahan. Anda mau berangkat ke kantor, ada sebagian tidak tersetrika, Anda biasa. Tapi kelihatan istri, papa ganti. Setrika dulu. Anda berangkat ke masjid, pakai pakaian biasa saja. Perempuan ikut pengajian, seragam. Arisan, beda. Penampilan, lain. Bahkan kadang-kadang sebelum berangkat, nanya dulu kepada Anda untuk minta pendapat. Papa, besok pengajian Ustadz Adi, kira-kira gaunnya yang mana ya? Yang hijau atau yang biru? Oh. Kata Anda, hijau bagus mah. Ah, kayaknya biru deh. Oh. Dia nanya, tapi udah punya jawaban. Itu masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Mantap. Gak apa-apa bu, normal namanya. Mar'ah yang kedua, awas. Seperti mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu mir'ah seperti cermin. Makanya jangan heran kalau lihat perempuan senang bercermin. Dari rumah sudah berkaca, turun dari mobil lihat spion. Mau masuk masjid ada kaca, betulkan lagi. Wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitivitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal, Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, pecah. Apakah bisa disusun lagi? Jangan salah, bisa. Cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan. Kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Pasang status. Serius. Ada persoalan hari ini, rekening listrik 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Bapak ini bagaimana sih? Yang itu aja nggak bisa. Tahu nggak Pak? Waktu 15 tahun lalu, listrik mati. Bapak juga begini juga 15 tahun lalu. Tapi itulah keindahannya. Nanti gantian bu, tenang aja bu ya, kita masih panjang. Itu kalau sendirian, tapi kalau banyakan, laki-laki sama rijalun, perempuan mar'atun nisaun. Sampai turun surah An-Nisa. Surah yang keempat. Apa artinya nisa? Bukan. Bukan perempuan. Bukan wanita. Perempuan. Surah ibu-ibu, mama. Apa diantaranya yang paling penting? Ayat 34, paling kiri sebelah atas. Kenapa disebut dengan An-Nisa? Dari kata nasa diantaranya. Sifat yang mudah kemudian tersentuh dan mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Suka cerita. Dan kadang-kadang yang diceritakan hal yang seharusnya tidak dibuka. Kata Allah, "Fassalihatu qanitatun, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Perempuan salihah itu taati Allah dengan menaati suami pada yang baik-baik. Yang kedua, jangan membuka aib keluarga pada orang lain setelah Allah menutupnya. Jadi kalau Anda tidak buka aib di rumah tangga, tugas laki-laki, tugas perempuan sama. Jangan buka aib. Sepanjang tidak dibuka, Allah tutup sampai dengan kiamat. Kata Nabi, ada kejadian malam hari, maka selesai, siang jangan terbuka. Ada kejadian siang hari, selesai, malam jangan terbuka. Allah akan tutup sampai kiamat. Tapi kalau ada aib rumah tangga terbuka, keluar. Maka kata Allah, jangan salahkan yang menyebarkan. Kamu sendiri yang salah. Saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Bima hafizallah. Allah yang tutup, kalian yang buka. Nah ini kadang-kadang tidak sadar. Karena perempuan punya sifat berbagi, suka cerita. Sependiam apapun kalau sendirian, kadang-kadang kalau sudah bertemu temannya, kumpul cerita. Sifatnya pengajian, begitu kumpul bertemu dengan kawan, mulai bertanya, "Ukhti apa kabar?" "Baik." "Sehat?" "Sehat." "Suami bagaimana?" "Di situ masalahnya." "Masalah." "Ih, gak nyangka ya?" "Nyangka." Kumpul, "Ada apa, ada apa?" Yang satu misah. "Saya tidak mau lah." "Kenapa?" "Tidak, itu dosa. Jangan seperti yang itu ya. Itu tuh begini. Nah, sama. Itulah humazah. Sejak dulu sudah ada. Dari sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Dari Sayyidah Sarah. Dari sejak dulu sudah ada perempuan yang suka kumpul-kumpul. Suaminya sibuk kerja ngumpulin harta. Perempuannya kumpul-kumpul.
Saking kumpulnya itu sibuk membicarakan orang lain. Ada yang ganteng dibicarain. Nabi Yusuf ganteng dibicarain. Iya ya, ganteng-ganteng Nabi ya. Iya, orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Dulu ganteng-ganteng Nabi. Ngobrol, ada. Cuman buat ngobrol doang, duduk, datang ngobrol, minum, pulang lagi. Oh mazah. Jeng bagaimana bisnis suami? Begini. Ih, kok cuman segitu ya? Kita mah kemarin dapatnya suami lumayan loh, 10 kali lipat dari yang kamu dapatkan. Cuman gitu doang. Humazah. Alladzi jama'a malahu 'addada, yang suaminya sibuk cuman ngumpulin harta dunia saja, nggak pernah mikir akhirat. Bekal akhirat nggak ada. Nanti kita akan lihat apa bekal akhirat. Nggak pernah mikir, yang penting dunia, 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 dunia. Kerja, harta, rumah, mobil, uang, dolar, semua kumpulkan. Maka yang seperti itu kata Allah, kamu mesti ingat ya, orang yang sudah berpikir begitu saat di dunia, saya akan siapkan neraka paling spesial saat di akhirat. Namanya Hutamah. Neraka Hutamah ini beda dengan neraka biasa. Cara disiksanya, maaf sekali, diikat. Padahal neraka yang paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya, seringan-ringannya neraka. Jangan coba-coba nih. Ya. Itu ada di Quran surah keempat ayat 56, paling kanan sebelah atas. Itu yang paling ringan di neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, nanti kami masukkan ke neraka. Paling ringan kami tarik ubun-ubunnya. Nusli kami celupkan ke dalam api neraka. Dicelup, kayak bikin teh celup. Teh celup itu kan naikkan, turunkan, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi ada orang yang paling ringan masuk neraka, ditarik ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan ke neraka, celupkan. Begitu dicelupkan, hancur semua, angkat lagi. Ya kullama nadijat juluduhum baddalnakum juludan ghairaha. Begitu hancur, diangkat sembuh lagi. Hancur, angkat sembuh lagi. Hancur, sembuh lagi. Sekali celup, 1 harinya 1000 tahun. 1 detiknya 48 hari. Kalau pengen coba silakan aja. Tapi diinfokan supaya kita jauhi. Cuma ini nggak diikat, artinya apa? Begitu dicelupkan dia merontak, masih bisa bergerak. Cuman tidak bisa mengelak. Tapi neraka yang ini, bagi ahli dunia yang nggak pernah mikir akhirat, dia tidak akan pernah bergerak sedikit pun. Karena Allah akan mengikatnya. Fi amadim mumaddadah. Jadi bukan begini, tapi diikat begini. Cara untuk menghukumnya, dibakar dari ujung kaki sampai otak yang paling dalam. Cara membakarnya, kalau mau diilustrasikan, dilas sampai matang dalamnya. Misal dari bawah bagian kaki, jempolnya dulu. Kalau jempolnya udah matang, baru sampingnya. Udah matang, naik lagi ke atas. Bayangkan, kalau dimasukkan keseluruhan, yang sakit langsung semuanya. Tapi yang ini tidak. Biar sakit dulu. Bukankah sakit di bawah kerasa ke semuanya? Sakit, terus sampai naik ke atas. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah jamak dari kata fuad. Fuad itu otak yang merencanakan. Nih, kata Allah seakan-akan ingin mengatakan, apa isi otakmu diisi? Saya bakar sampai ke dalam otakmu. Otakmu isinya apa sih? Orang sholat, kamu nggak sholat. Orang ngaji, kamu nggak ngaji. Orang puasa, kamu nggak puasa. Kerja lagi. Apa isi otakmu? Saya bakar sampai ke dalaman yang paling dalam. Nih. Awas hati-hati. Dan sifatnya mu'sodah. Mu'sodah itu sudah mengintai. Jadi kalau ada orang bercita-cita cuma dunia saja, itu nerakanya sudah ngintai. Nih dia teman saya nanti nih. Paham? Ini bagian yang pertama. Karena itu, saya ingin ajak Anda semua, jangan cukupkan hidup kita visinya cuma sampai di sini. Contoh paling gampang ya, paling gampang. Kuliah hanya untuk dapat ijazah, itu dunia. Kuliah hanya untuk dapat kerja, dunia.